Kita lanjutkan ceritanya. Ada seorang adik yang dia masuk Islam dari agama Majusi. Ini hari ketiga dia disuruh istrinya ke pasar untuk mencari uang ya. Tetapi dia kembali di hari ketiga itu sama dengan hari pertama dan kedua, dia tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Dia kembali pergi ke masjid dan sholat 2 rakaat. Dia berdoa, ini doanya. Faqala ilahi wa sayyidi wa maulaya laqad akramtani bil islami. Wahai Allah, wahai pemimpinku, wahai Gustiku, engkau telah memuliakanku dengan masuk Islam. Watawajjatani bitajil islami wa hadaitani bitajil huda, fa bihurmati dinil ladzi rizqatanihi wa bihurmatil yaumil mubarak asyarif. Engkau telah mengenakanku mahkota dengan mahkota Islam. Engkau telah memberiku petunjuk dengan petunjuk Islam. Oleh karena itu, ya, dengan kemuliaan Islam yang engkau telah berikan kepadaku dan dengan kemuliaan hari yang penuh berkah, yang agung di sisimu ini, yaitu alladzi qadarahu 'indaka 'azimun wa huwa yaumul jumu'ah, ya, yaitu hari Jumat, ya. As'aluka an tarfa'a syaghala nafaqatun 'ayali ana qalbi wa tarzuqni min haitsu la yahtasib. Ya, aku meminta kepadamu agar menghilangkan kesulitanku dalam menafkahi keluarga dan agar memberiku rezeki dari arah-arah yang tidak aku sangka. Fa ana wallahi, demi Allah, astahyi min ahli wa ayali wa akhafu alaihim min taghyir hali li hadatsati halahum fil islami. Aku malu dengan keluargaku dan anak-anakku dan aku takut mereka akan keluar dari Islam karena kondisi mereka seperti ini. Ya. Qama washtaghala bis salati wa shalla rak'ataini. Kemudian si adik berdiri dan salat khusyuk, melaksanakan salat 2 rakaat. Ya, falamma kana waqtu intisafin nahari. Kemudian setelah setengah hari terlewati, ya, kharaja hadha syabu ilal jumu'ati. Kemudian dia pergi menuju salat Jumat, ya. Wa ghalaba ala auladihi al-ju'u wa jaa'a rajulun ila babi baitihi alladhi fihi 'iyaluhu. Sementara itu si istri dan anak-anaknya merasa sangat lapar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang di depan pintu rumah di mana mereka tinggal. Wa qara'a 'alaihimul bab. Laki itu mengetuk pintunya. Fa kharajat imra'atahu fa idza huwa syabun hasanul wajhu biyadihi. Kemudian istri membukakannya. Sesaat setelah membuka pintu, ia melihat laki-laki yang ganteng dengan membawa suatu wadah emas, ya. Tabaqa min zahabin maghta bimandilin madhhabin, yang tertutup dengan kain yang ditenus dengan emas pula. Faqala, laki-laki itu berkata, faqala laha khudhi hadha at-tabaq wa qawli li zawjika hadhihi ujratun 'amaluka fi yawmaini. Ya, ambillah wadah ini, kata laki-laki itu, dan katakan kepada suamimu kalau ini adalah upah pekerjaannya selama 2 hari sebelumnya. Faradanat fil amali, dan berpesanlah agar ia bekerja lebih giat lagi dari hari, karena naziduka nahnu fil ujrati, kami akan mengupahinya. Khususatu fi hadzal yaumi, ya'ni yaumul jumu'ah, terutama pada hari ini, hari Jumu'ah. Fa innal 'amala al-qalila fi hadhihi al-yaumi indal malik al-jabbaru katsirun. Ya, karena bekerja sedikit di hari ini di sisi Allah yang Maha Merajai dan Perkasa adalah pekerjaan yang besar. Fa akhadhat at-tabaqa fa idza fihi 1000 dinarin fa akhadhat dinaran wa dhahabat ila as-sarafi wa kana as-sarafi nasraniyan. Ya. Kemudian si istri pun menerima wadah emas itu. Ketika ia buka, ternyata di dalamnya terdapat 100 dinar. Kemudian ia mengambil 1 dinar dan pergi ke tempat penukaran uang. Saat itu pemilik toko penukaran uang adalah seorang yang beragama Nasrani.
فوزن الدينار فزاد عن المثقال إلى مثقلين فنظر إلى نقاشه فعرف أنه من هدايا الآخرة. Sesampai di toko, seistri memberikan 1 dinar kepada pemilik toko. 1 dinar itu ditimbang dan ternyata timbangannya lebih dari 1 miskal sampai 2 miskal. Kemudian si pemilik toko melihat ukiran uang dinar itu. Dia tahu kalau uang dinar itu adalah berasal dari akhirat. Qala laha min aina wajadta. Kemudian pemilik toko yang beragama Nasrani tadi bertanya, dari mana kamu mendapatkan uang dinar itu? Sanya pemilik toko tadi. Faqissatuhu qala as-sarafu a'radi 'ala al-islami. Kemudian wanita tadi, istri tadi menceritakan kisahnya saat diberi wadah emas yang berisi uang dinar itu kepada pemilik toko. Lalu pemilik toko berkata, tuntun aku masuk Islam, ya. Fa aslama thumma dafa'a ilaiha alfa darahima. Kemudian si pemilik toko pun masuk Islam dan memberi 10 dirham kepada si istri, ya. Faqala anfaqiha. Dia berkata, infakkanlah ini. Fa inni fanitu fa'alamni falamma salla as-sababu mada ila manzilihi safar al-yadaini. Infakkan 10 dirham ini. Jika sudah habis maka beritahu aku, pinta si pemilik toko kepada si istri. Sementara itu si adik selesai dari solatnya, ia pun kembali menemui keluarganya dengan tangan kosong. Wa basata mandiluhu wa mala'ahu minat turabi. Sebelum menemui mereka, ia mengambil kain dan mengisinya dengan debu. Ya. Qala fi nafsihi law annaha qalat ma hadha qultu laha hamaltu daqiqan. Kalau istriku menanyakan apa bungkusan kain ini, maka aku akan menjawab kalau bungkusan ini adalah gandum. Ya. Falamma dakhala al-kharabata nazara ila baitihi fa idza ahwa mahi'an bifarashin wa wajada fihi raihatat ta'am. Ya. Ketika si adik telah masuk ke sekitar bangunan-bangunan kosong, ia melihat rumahnya. Tiba-tiba dari dalam rumahnya ia telah melihat telah dipersiapkan tikar dan ia mencium bau makanan. Ya. Fawadha'a al-mandilu indal babi kailan tash'uru hiya thumma sa'alaha 'ala al-hali wa ma ra'a fil baiti. Kemudian ia pun meletakkan kain berisi debu itu di dekat pintu rumahnya agar istrinya tidak tahu. Kemudian si adik bertanya kepada istrinya tentang apa yang telah terjadi dan tentang makanan yang tiba-tiba sudah ada di dalam rumah. Faqissat alaihil qissatu. Kemudian si istri bercerita kepada si suami tentang semua yang terjadi. Fasajada lillahi syakiran azza wa jalla thumma qalat lahum ra'atahu. Suaminya itu kemudian bersujud bersyukur kepada Allah. Lalu thumma qalat lahum ra'atuhu ma ji'ta fil mandil. Kemudian istrinya bertanya, apa yang kamu bawa di dalam kain itu? Tanya istri kepada suaminya. Faqala la tas'alni, ya, tak perlu ditanyakan. Fadhahabat wa fatahat al-mandilu. Kemudian si istri pergi ke pintu, mendekati pintu dan membuka kain, ya. Fa idza turabu sara daqiqan bi idznillah ta'ala, ya. Tiba-tiba debu yang sebelumnya di dalam kain telah berubah menjadi gandum dengan izin Allah Ta'ala. Fasajada syabu syakiran wa Abdullahi hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Qala al-faqih rahimahullahu alaihi irfa'u aydikum ila as-sama'i. Melihat kejadian itu, suami bersujud syukur kepada Allah dan beribadah kepadanya sampai ia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Faqih, semoga Allah merahmatinya, berkata, angkatlah irfa'u aydikum, angkatlah kedua tangan kalian ila as-sama'i, ke langit. Wa qulu bihurmatil jumu'ati ighfir lana dhunubana wakshif anna qurbatina wa hadha asyabu lamma da'allahu. Dengan kemuliaan hari Jumat, ampunilah kami dan dosa-dosa kami, hilanglah kesusahan-kesusahan kami. Karena si orang adik ini ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asallahu ay yaqdi hawaijana fa innahu raufur rahim walahu. Oke.
sini ya, da'allahu wa syafa'a ilaihi bihaqqi yaumil jumu'ah, adalah dengan menggunakan si adik tadi berdoa kepada Allah dan meminta kepadanya dengan menggunakan kata-kata dengan perantara kemuliaan Jumat, bihurmatil Jumat, ya, hatta qada hajatahu, sehingga Allah memenuhi kebutuhannya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Fakadzalika nahnu idza du'u idza da' idza da'auna yaumal jumu'ati, begitu juga kita ketika berdoa pada hari Jumat, asallahu ayyaqdi hawaijana fa innahu raufur rahim wa lahu karim. Maka kita sebaiknya mengucapkan kata-kata dengan perantara kemuliaan Jumat. Barangkali semoga Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, karena sesungguhnya Dia Allah Maha Zat yang Maha Pengasih lagi Tuhan yang Maha Mulia.